5080 nih bos, senggol dong ya kan. Akhirnya kita kedatangan RTX 5080, ini seri Vanguard dari MSI. Dan ini adalah special launch edition yang di dalamnya ada collectible ya, yang macem-macem modelnya. Nah ini kita akan buka dan ini akan sekali brewek aja, jadi gua agak deg-degan ya, karena ini pakai pull tab. Gemes. Ngilu banget gua. Sobekan maut karena tidak ada no turning back point ya dari sobekan itu ya. Gokil. Lucky Around the World. Lucky itu nama maskotnya MSI ya, yang akan ada di dalam blind box ini. Ini ada welcome on board. Dan ini ada blind box-nya ya, yang akan macam-macam modelnya ya. Ini akan seperti Labubu ya, akan sangat langka karena kalau lu mau lengkapin semua modelnya berarti kan lu harus koleksi semua seri si launch edition ini. Jadi lu beli 5080 6 biji lah gitu atau 10 biji kali biar lengkap. Ini kita pinggirin dulu, kita lihat dulu isinya ada apa aja. Ini ada konektor ini konektor 12 volt ke PCIe standar ya. Terus stand off GPU, kita buka. Wih, gila cuy. 5080 gas. Kelas deh. Kita angkat. Aduh. Berat ya. Ini 5080. Ini suat soalnya. Set. Wah. Ini kita kletek lagi. Wah, satisfying sekali, Bapak. 5080 cok. Akan gue benchmark dan terakhir kita akan buka blind box-nya ya. Kita akan buka blind box-nya. Dapat apakah kita? Berat. Ini berat banget loh. Terus ada kartunya Astronaut Lucky. Oh, ini dapatnya Astronaut gue. Kita buka ya. Anjay. Ada helmnya cuk, bisa dibuka. Naga jadi astronot. Terus ini ada bendera MSI. Dan ini ada stand-nya. Oh, stand-nya juga didesain coy. Gue kira bakal stand-stand hitam doang gitu. Duh, gila nih detail banget. Sampai ada tapak kakinya, ada tulisan MSI. Ini kita taruh si lakinya di sini ya. Berarti, ngadep sini. Ini. Terus bawa bendera MSI. Lucu banget. Kocak dah. Nah ini tuh modelnya ada banyak. Bisa dilihat nih, gue dapetnya tuh yang berdiri paling depan nih. Nah ini tuh masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model lain. Jadi lu bisa beli 8 VGA lagi buat dapetin semua model si RT Launch Edition-nya ini. Nih, lebih langka dari Labubu nih. Tuh. Bagus 5080. Oke, balik lagi sama gue, William, di The Lazy Monday. RTX 5080 ya. Pertanyaannya sama. Upgrade atau enggak gitu kan? Udah jadi pertanyaan wajib lah itu tiap generasi GPU baru keluar gitu kan. Pertanyaan lanjutnya ya selalu diikuti dengan worth it atau enggak kalau gue upgrade gitu kan. Nah, apalagi era baru GPU ini somehow tuh harganya makin mahal. Paling berasa itu dari RTX 30 series ke 40 series tuh lompatannya paling berasa ya. Tapi secara performa gimana? Si RTX 5080 ini sejujurnya cukup complicated sih. Gue yakin lo akan terheran-heran juga pas ngeliat table benchmarknya. Oke, di sini gue dikirimin sama MSI nih si GPU RTX 5080-nya. Ini seri Vanguard 16 GB untuk VRAM-nya. Thanks buat MSI yang udah kirimin kita GPU ini buat kita ke tes ya. By the way, kalau kalian nggak tahu, seri Vanguard itu
lini terbarunya MSI buat menengahi antara Supreme dan juga si Gaming Trio, karena kan Supreme itu kan agak terlalu sultan gitu harganya. Nah, Gaming Trio dan Ventus itu kan lebih budget minded gitu ya. Jadi secara build, ini GPU itu buildnya build flagship. Jadi apa aja yang baru dari RTX 5080? Secara harga ya sama 5080. Kalau MSRP ya, kalau ngomongin harga di Indonesia gue belum tahu karena belum naik juga untuk listing barangnya. Tapi kalau ngomongin secara MSRP itu sama dari seri sebelumnya. Tapi secara spesifikasi perbedaannya ya cukup ya dibilang banyak tapi mandatory lah. Salah satunya kayak CUDA cores yang tentunya lebih banyak. Di 5080 ini kita dapat 10.752 CUDA cores. Dan kalau di seri 4080 kan kita cuma dapat 9.728 CUDA cores gitu kan. Nah, untuk VRAM kita juga masih dapetin jumlah yang sama, yaitu di 16 GB. Namun sekarang bedanya adalah penggunaan GDDR7 dengan bandwidth yang jauh lebih besar di angka 960 GB per second ketimbang sebelumnya itu di 716 GB per second, harusnya 716, berapa gitu, sekian adalah 716, berapa. Tapi kalau ngomongin clock speed di sini juga ada perubahan, di mana di sini untuk boost clocknya tuh jadi 2745 MHz. Sedikit lebih tinggi ya untuk si seri Vanguard ini, sedikit lebih tinggi dari seri FE gitu. Nah, untuk pengetesan kali ini gue pakai Ryzen 7 9800 X3D sebagai prosesornya biar tidak ada bottleneck-kan. Mobo kita dapat dikirimin dari MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi, dan juga RAM-nya kita pakai Team Delta RGB 16x2 6400 MHz. Walaupun kalau kalian lihat di B-roll-nya itu gue pakai King Banks ya. Karena itu sebenarnya harusnya gue pakai King Banks, cuman ternyata nggak jalan, masih ada memory compatibility, jadi gue pakai Team Delta RGB akhirnya untuk si RAM-nya. Dan untuk terakhir ini kita pakai PSU. Ya, PSU-nya itu pastinya dari MSI juga, yaitu MPG A1000GS. Dan ini bukan sembarang PSU PCIe 5 biasa, karena dia punya 2 biji ya. 2 biji 12 volt high power jack, bukan jack, apa? Colokan 12 VW VH. Nah, pokoknya itulah yang 12 volt itu. Pokoknya dia punya 2. Jadi kalau lu punya GPU dan ya dedicated untuk AI workload gitu ya, lu bisa pasang 2 GPU karena dia punya 12 voltnya gitu. Dan salah satu yang spesial adalah kabelnya. Kabelnya itu dia itu ujungnya itu ada kuningnya, jadi di kepalanya. Jadi kalau lu nyoloknya belum full tuh masih ada kelihatan tuh kuning-kuningnya. Jadi sebagai penanda kalau lu nyoloknya belum full. Kalau udah full semuanya kelihatan hitam doang gitu. Dan terakhir yang paling unik yaitu adalah cable organizer yang udah built-in. Jadi jauh lebih rapi gitu build PC-nya. Oke, kita langsung masuk ke performanya aja. Di sini gue bisa bilang berantakan karena beberapa game ini punya performa yang kalau kita lihat pertama itu ada di Watch Dogs Legion ya. Ini kelihatan di resolusi 1440p-nya punya FPS di bawah RTX 4080 FE. Dan cukup jauh bedanya. Dan juga terjadi di 4K di mana FPS-nya secara konsisten tertinggal oleh 4080 FE. Lanjut ke game yang salah satunya yang punya masalah tapi ya nggak sebermasalah Watch Dogs Legion, yaitu adalah Metro Exodus. Di sini gue pakai Metro Exodus yang biasa, bukan Enhanced Edition, jadi ini tidak ada ray tracingnya. Ini gue bahkan ngeran ini beberapa kali gitu, untuk make sure angka yang gue dapetin ini itu valid, karena numbers yang gue dapatkan itu dia punya numbers yang hampir mirip dengan 4080 Super. Dan kalau gue cross check, power draw-nya itu tetap normal dan clock speed-nya juga normal gitu. Entah kenapa FPS-nya tuh konsisten berada di angka-angka yang mirip-mirip dengan 4080 Super ini. Spekulasi sementara gua ya, baik lagi, performance uplift dari GPU ini memanglah nggak gede. Tapi kalau memang tidak jauh dari seri 4080 FE ataupun 4080 Super, menurut gua ini juga ada masalah andilnya dari antara driver ataupun game lah. Karena kalau ngomongin driver yang gue pakai ini juga bukan versi publik, tapi ini adalah versi terbaru yang diberikan oleh Nvidia kepada gue. Tapi kalau kita pindah ke game-game yang nggak punya masalah serupa, contohnya ya Assassin's Creed Valhalla, di mana kita bisa lihat performa dari RTX 5080 ini sudah sama ataupun tie dengan 4080 Fi. Dan bahkan kalau kita lihat di 1% ya ini lebih baik dengan margin yang cukup oke. Dan yang berubah banget secara performa ya kalau kita lihat di 4K, karena ini dia punya performa yang tinggi banget, bahkan sampai 111 fps dan sudah mulai mendekati performa dari 4090. Nah, kalau kita pindah ke Far Cry 6, kelihatan nih kekuatan aslinya 5080 ketika dihajar 1440. Ini mendadak ngejar 4090 seada-adanya ini benda ya. Itu bener-bener dikejar habis-habisan sih 4090.
Tapi kalau kita lihat di 4K, ya 4090-nya balik lagi ngejar dengan margin yang lumayan. Tapi secara 1% low-nya, si 5080 ini jauh lebih rapet ketimbang si 4090. Bahkan kalau gua ngelihat si 0,1 lowest-nya, yang gua nggak kasih lihat di table ini, dia punya performa yang jauh lebih baik lagi. Si 0,1% lowest-nya. Walaupun itu, ya itu stuttering yang sangat jarang terjadi, tapi ada. Tapi dia punya numbers yang rapet banget. Pindah ke Cyberpunk 2077, di sini kita nggak pakai path tracing. Kita cuma pakai ray tracing-nya aja, dan kembali, GPU ini ngasih warna performa sesungguhnya. Terlebih di game-game yang membutuhkan performa RT-Core yang lebih gitu. Dia bisa ngedeliver performa yang punya margin lumayan tebel. Mau di 1440 ataupun 4K tetap oke banget kalau kita ngomongin performa secara ray tracing-nya. Dan perlu diingatkan di sini kita nggak pakai upscaling sama sekali. Ini pure highest preset dengan ray tracing tanpa path tracing. Nah, berhubung kita ngomongin RTX 5080, tentu kita akan ngomongin performa si DLSS 4 alias model terbarunya Transformer model ya, udah nggak pakai convolutional model lagi kayak di DLSS 3. Perbedaannya jauh nggak? Nah, ini gua tes di Cyberpunk 2077 dengan preset ray tracing nyala, path tracing nyala, dan juga menggunakan DLSS, tapi tanpa frame generation tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ngomongin DLSS 3 dan DLSS 4, perbedaannya ini hampir tidak ada. Bahkan kalau kita lihat di DLSS 4 dia sedikit bisa lebih rendah secara FPS ketimbang DLSS 3. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu ngorbanin yang namanya performa sedikit walaupun nggak banyak, tapi untuk memperbaiki visual seperti contohnya artifact ataupun ghosting. Seperti kalian lihat di video side by side ini. Walaupun ya, untuk sekarang implementasinya itu terlihat cukup minim lah. Agak susah untuk kita cari, kecuali memang ya kita bener-bener ngubek bahkan ngelihat pixel per pixel gitu. Nah, kalau ngomongin multi frame generation, cara performa itu sebenarnya ya sesuai dengan demonya kemarin. Karena gue cobain dikali 2, dikali 3, dan juga dikali 4, performanya bener-bener mengagumkan. Tapi yang menarik adalah ketika kita lihat di 1%-nya itu semuanya hampir sama, bahkan mengalami penurunan secara konsisten ketika gue naikin multiplier-nya. Dan buat gue pribadi sebenarnya untuk setelah gue mencoba multi frame generation ini, yang paling berasa adalah dimana secara visual gambar memang jauh lebih smooth, tapi kekurangannya adalah secara input latency dan juga feels-nya ketika lo harus mencet keyboard ataupun ngerakin mouse lo itu tetap kerasa kalau game ini punya base FPS di 60. Dan next game yang terberat di muka bumi adalah Indiana Jones The Great Circle. Ini itu bener-bener berat banget. Gua siksa ini GPU pakai path tracing-nya dengan upscaling off dan juga frame generation off. Dan tentunya ini cuma jalan di 1440. Mas gue ganti ke 4K, langsung duar meledak gitu. Ya, antara gamenya nggak crash atau drivernya nggak crash. Memang tidak bisa main di 4K. Karena kembali lagi, VRAM yang terbatas. Nah, itu untuk game. Kalau kita ngomongin suhunya, gimana? Panas nggak? Gitu kan? Pasti jawabannya ya enggak gitu. Ini enggak panas. Bahkan di tes sintetis semacam Furmark, gue masih bisa dapat suhu di hotspotnya itu di antara 60 sampai 65 derajat Celcius. Kalau gue bandingin sama datanya Founders Edition yang gue punya, itu dia itu masih ngehit di 70-an Celcius untuk si 4080 FE ya. Jadi memang kalau kita ngomongin perbandingan suhu, tidak bisa apple to apple karena balik lagi ini AIC board. Dan dia punya footprint yang jauh lebih besar ketimbang seri-seri 4080 gitu. Jadi wajar aja kalau suhunya masih kekontrol banget. Dan ini gua tes di atas bench table dengan ambience room-nya itu di 24 derajat. Kalau ngomongin power consumption, itu yang jadi concern gua sesungguhnya di sini. Karena power consumption-nya naik lagi dari sebelumnya. Kalau gua geber dia pakai sintetis, dia bisa ngehit 365 watt sampai 380 watt. Dan bahkan di beberapa bagian dia akan spiking untuk sepersekian detik sampai 395 watt. Dan kalau gue buat main game, sebenarnya dia bisa konsisten jalan di 250-an watt. Dan spiking paling tinggi pun cuma di 312 watt aja. Jadi sehingga kalau gue lihat datanya dari yang sebelumnya, itu power draw-nya itu bahkan naik 15-20% dari si seri sebelumnya tentunya. Jadi ya requirement PSU sudah pasti, ini harus pakai PSU 850 watt dan tidak gue anjurkan untuk pakai PSU 350 watt lagi. Nah, sedikit tambahan aja, gue dapat info dari MSI langsung. Mereka bilang kalau RTX 5080 ini per malam ini
saat video ini kalian nonton, itu barangnya udah bisa langsung dibeli di e-commerce langganan kalian. Kesimpulannya, upgrade atau enggak ya? Jawaban gue tentu enggak. Itu kalau lu masih pakai RTX 40 series. Tapi kalau lu masih pakai RTX 30 series dan punya kebutuhan computing yang lumayan demanding, contohnya ya lu bekerja menggunakan AI yang jalannya lokal, ataupun lu bekerja sebagai editor, lu tentu akan bisa pakai ini. Karena salah satu fitur yang cukup menarik di 50 series ini ada 422 encoder yang bisa nge-encode video-video dengan format color 422 jauh lebih efisien. Itu salah satu yang paling menarik. Tapi kalau lu ngomongin lu udah pakai 40 series dan lu mau pindah ke sini, performance uplift-nya terlalu dikit banget ya dari sebelumnya. Bahkan di early launch ini punya beberapa masalah di beberapa game gitu. Gue cukup concern untuk yang namanya upgrade. Tentu menurut gue belum perlu, apalagi ya kalau ngomongin harga, tentu ini pasti akan sangat mahal karena ini fresh from the oven ya. Harganya juga masih harga baru. Terlebih lagi kalau kita ngomongin yang budget minded gitu ya, tentu mereka akan masuk ke ranah-ranah 40 series. Dan kalau ngomongin 50 series, so far buat gua belum ada alasan untuk upgrade. Ya, salah satu keuntungan dari si 50 series ini ya harganya nggak berubah dari tahun lalu, kecuali seri 5090. Dan kalau ngomongin performa, mungkin akan muncul final performance-nya ketika kita udah nge-review barang-barang dari AIC gitu ya. Yang sudah later gitu, yang udah rilis nantinya ketika si drivernya udah mateng gitu. Untuk sekarang sih masih bisa gue katakan cukup raw secara performance, karena di beberapa game tadi bisa lo lihat performanya cukup menyedihkan gitu. Tapi kalau lo mainin game baru, supposed to be tidak ada masalah. Ya, tapi ya balik lagi, nggak ada masalah bukan berarti lo harus upgrade. Tapi karena performance uplift-nya balik lagi, kecil sekali. So, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau lu mau nanya-nanya soal 50 series, bisa komen di bawah. Nanti gue akan coba jawab. Nanti kita juga ada konten follow up untuk mengenai si 50 series ini. Jadi stay tune aja, tungguin aja kontennya dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday, TikTok kita di @lazyshorts, dan juga Instagram gue pribadi di wi_nko. Segitu aja dari gue. Bye-bye guys.